Shalom, selamat pagi, siang, sore, atau malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Semoga selalu di dalam keadaan sehat dan semangat dalam Tuhan. Selamat bergabung di hari kelima dalam program 12 Days of Christmas Prayer yang merupakan program kolaborasi komunitas KPA Sydney dan Jakarta dalam rangka menyambut Natal di tahun 2020 ini. Dengan bentuk renungan singkat dan doa syafaat yang berbeda-beda setiap harinya. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berdoa bagi komunitas. Tuhan menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri saja dan saling membutuhkan. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, pada saat setelah Allah menciptakan Adam, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Firman ini bukan hanya berbicara tentang pasangan hidup, tetapi juga tentang pentingnya bagi kita untuk tergabung di dalam satu komunitas rohani. Untuk kita dapat mengalami kemajuan dan pertumbuhan iman, kita perlu saling terhubung dengan saudara seiman lainnya di dalam sebuah komunitas rohani. Nah, ada banyak hal positif yang dapat kita peroleh di dalam sebuah komunitas rohani, antara lain kita dapat saling mendukung di dalam doa dan perbuatan baik antara satu sama lain. Karakter kita semakin dibentuk dan kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan talenta dan karunia rohani. Saya sendiri merasa sangat bersyukur bergabung dan bertumbuh di dalam komunitas KPA ini. Saya sebagaimana saya ada hari ini, saya percaya itu semua berkat dukungan dan doa yang terus saya terima dari teman-teman di dalam komunitas ini. Saya bergabung dengan KPA Sydney di tahun 2009 ketika saya harus melanjutkan studi saya di Sydney, Australia. Waktu itu tidak lama setelah saya bergabung dengan KPA Sydney, saya dan keluarga harus mengalami tantangan finansial. Keluarga kami mengalami tantangan finansial dan saya terancam untuk harus pulang ke Indonesia dan tidak dapat melanjutkan studi saya. Namun berkat dukungan, berkat doa, puji Tuhan, saya dapat melanjutkan kuliah saya sampai selesai waktu itu dan perlahan demi perlahan keluarga saya dapat mengatasi kesulitan yang kami alami. Dan saya percaya itu semua berkat dukungan, doa yang terus-menerus diberikan oleh teman-teman di dalam komunitas KPA waktu itu. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Sering berjalannya waktu, saya tetap bertekun, saya tetap bersekutu di dalam komunitas. Sampai saya pulang ke Jakarta pun saya tetap bergabung dengan KPA Jakarta. Dan saya sangat bersyukur tahun ini saya harus mengalami tantangan di dalam persiapan pernikahan karena ya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini saya merencanakan pernikahan saya. Namun ya puji Tuhan berkat doa dan dukungan yang diberikan oleh teman-teman dalam komunitas, semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan lewat teman-teman di dalam komunitas. Dan lewat mereka lah, lewat komunitas, lewat dukungan di dalam komunitas lah kita dapat menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus menuliskan, "Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus." Paulus mengumpamakan jemaat Allah sebagai satu tubuh, dengan Kristus sebagai kepalanya dan tiap-tiap dari kita sebagai anggotanya.
Saat kita tergabung di dalam komunitas, setiap daripada kita memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Seperti kepala, tangan, kaki, mereka memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Jadi coba dibayangkan, mungkinkah tubuh dapat hidup tanpa kepala? Atau tangan dapat berfungsi terpisah dari tubuhnya? Ya, itu mungkin hanya ada di film-film horor atau zombie. Dan dengan demikian kita mengerti bahwa setiap dari kita baru dapat berfungsi ketika kita menjadi bagian dari tubuh. Untuk tubuh atau komunitas ini dapat bergerak maju, mencapai kepada tujuan yang ingin dicapai, setiap dari anggotanya saling membutuhkan untuk menjalankan fungsinya masing-masing secara maksimal. Dan ya perlu ada keseimbangan, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam perjalanan kita berkomunitas, ya selain ada banyak hal positif yang dapat kita peroleh, kita juga akan mengalami situasi-situasi di mana kita perlu belajar mengatasi gesekan atau konflik antar sesama anggota di dalam komunitas. Ya, gesekan atau konflik ini ya harusnya kita hindari, namun ya tetap dapat terjadi karena komunitas itu bukan terdiri dari orang-orang percaya yang sempurna. Kita masih sama-sama di dalam proses pembentukan. Ya, di dalam sebuah komunitas itu pasti terdiri dari anggota yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda, dan pastinya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ya, sehingga seringkali konflik tidak dapat terhindarkan. Ya, namun ketika hal ini terjadi di dalam komunitas, ya sangat disayangkan masih banyak dari kita yang memilih untuk mundur atau keluar dari komunitas karena kecewa. Dan di Ibrani 10 ayat 38-39 tertulis, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup." Nah, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mengundurkan diri. Nah, tetapi Tuhan berkenan kepada setiap dari kita yang tetap tekun dan terus melakukan kehendak Allah. Kita belajar bahwa di dalam mengatasi gesekan atau konflik itu harus kita hadapi dengan hikmat dan rahmat dari Tuhan. Kita memohon kerendahan hati. Kita mohon kerendahan hati dan mau mengampuni sehingga kita boleh tetap bertumbuh di dalam komunitas. Ya, saya pun pastinya pernah mengalami gesekan atau konflik di dalam komunitas. Ya, saya ini orang yang belak-belakan dan seringkali kalau berkata-kata itu mungkin terdengar kasar dan ya tidak enak di telinga orang lain. Jadi ya seringkali gitu ya mungkin apa yang saya katakan itu jadinya menyakiti hati orang lain, jadi tersinggung dan ya ujung-ujungnya terjadi konflik gitu, terjadi kesalahpahaman. Dan ya ketika hal itu terjadi, ya saya menyadari gitu, saya perlahan-lahan menyadari bahwa ini adalah kelemahan saya. Dan saya menyadari itu ketika ya teman-teman di dalam komunitas menasihati saya tentunya. Dan
Ya, saya bersyukur saya boleh mengambil kesempatan ini untuk belajar gitu, untuk belajar memperbaiki diri saya, memperbaiki cara saya menyampaikan pendapat, cara saya berkata-kata, cara saya berkomunikasi dengan orang lain. Saya belajar itu semua lewat berkomunitas. Ya, saya ketika ada konflik gitu karena hal ini, saya berusaha gitu memohon, berdoa gitu sama Tuhan, mohon kerendahan hati dan menyelesaikan permasalahan itu dengan baik-baik. Saya komunikasikan, saya minta maaf, dan ya puji Tuhan gitu, setiap kali ada konflik, setiap kali ada kesalahpahaman, itu boleh diselesaikan lewat komunikasi yang baik gitu. Dan ya, seiring dengan pertumbuhan saya di dalam komunitas, karakter ini semakin diasah. Karakter ini semakin hari boleh semakin lebih baik lagi. Tentunya berjalan di dalam komunitas dan bersama Tuhan gitu. Dan inilah hal positif gitu ya yang bisa dapat kita peroleh ketika kita berada di dalam komunitas. Ada orang-orang yang dapat menasihati kita, yang dapat melihat kelemahan-kelemahan kita, apa yang perlu kita perbaiki. Lalu di dalam komunitas ini kita juga boleh belajar gitu untuk memperbaiki karakter, memperbaiki pribadi kita hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Dan saya bersyukur boleh mengalami itu semua di dalam komunitas, dan ya, saya harap gitu teman-teman, saudara-saudari sekalian juga boleh mengalami ini semua, mengalami pertumbuhan di dalam komunitas. Ya, Alkitab sendiri mencatat dengan sangat indah apa yang diperoleh gitu, apa yang didapat oleh orang percaya ketika mereka bersama-sama berfungsi sebagai satu tubuh. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, lewat cara hidup jemaat perdana ini, kita menemukan bahwa mereka menyediakan waktu setiap hari untuk berkumpul dan bersekutu bersama. Hal inilah yang membuat iman mereka terus bertumbuh. Nah, ada banyak mukjizat terjadi, ada keseimbangan di antara mereka, dan juga Tuhan terus menambah-nambahkan orang percaya di dalam komunitas mereka. Nah, maka dari itu, komunitas rohani bukan hanya sekedar penting untuk kita miliki. Komunitas rohani harus kita miliki. Ya, komunitas itu ibaratnya seperti ladang anggur yang Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya untuk digarap dan menghasilkan buah-buah. Dan kita sebagai hamba-hambanya dipercaya ladang komunitas untuk kita
rawat, kita olah gitu. Dengan demikian kita perlu dengan sepenuh hati, dengan bersungguh-sungguh kita olah ladang atau komunitas yang Tuhan percayakan kepada setiap daripada kita. Dan ketika kita mengalami tantangan, gesekan di dalam komunitas, kita berdoa mohon rahmat Tuhan supaya kita boleh tetap rendah hati, kita mau mengampuni, sehingga kita boleh tetap bertekun dan bertumbuh di dalam komunitas. Sebagai ayat penutup, Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Mari saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita mau menyatukan hati kita berdoa syafaat. Dan setelah ucapan kami mohon dapat dijawab dengan kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkuasa di bumi dan di surga, saat ini kami datang menghadap-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, selalu cukup bagi kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau menyatukan hati, memanjatkan doa-doa kami. Bapa, kami mau berdoa bagi komunitas kami di mana saat ini kami berada. Kami bersyukur Tuhan atas komunitas di mana kami berada saat ini. Kiranya Kau boleh memagari komunitas kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga senantiasa tercipta kesatuan hati di antara setiap anggota kami. Dan di dalam nama-Mu yang kudus, kami boleh memerangi setiap gangguan iblis yang berusaha memecah belah kami di dalam komunitas ini. Kami mohon kami berdoa juga bagi pertumbuhan iman setiap kami dan seluruh anggota yang tergabung di dalam komunitas Kristiani. Biar Engkau yang boleh memberikan setiap dari kami pertumbuhan iman lewat setiap kontribusi kami di dalam komunitas, dan karakter kami boleh semakin Engkau bentuk lewat asahan-asahan antar sesama yang Kau izinkan terjadi. Kami mohon kami berdoa juga bagi setiap kami, hamba-hamba yang Kau percayakan ladang anggur untuk digarap. Tuhan, kami berdoa supaya kami boleh tetap mengusahakan yang terbaik. Kami boleh bersungguh-sungguh menggarap kebun anggur, mengolah kebun anggur yang Kau percayakan kepada setiap dari kami. Sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah, memenangkan jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sampai hari ini mungkin masih dalam pencarian, masih mencari komunitas. Biar Engkau pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat dan menunjukkan jalan bagi mereka untuk menemukan komunitas, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan bertumbuh di dalam iman. Kami mohon kiranya demikianlah doa-doa kami ya Tuhan yang dapat kami panjatkan hari ini. Kami mohon biar kiranya doa-doa ini boleh berkenan, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan hati setiap anak-anak-Nya.
Dan terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, dan biar kemuliaan pada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian. Jangan lupa untuk follow atau subscribe dan aktifkan notifikasinya sehingga tidak terlewatkan untuk post-post berikutnya. Sampai jumpa.